Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel R Saputra. Oke, kali ini kita akan membahas contoh soal pola barisan bilangan ya. Jadi nanti ada pola barisan, kemudian ada barisan aritmatik, kemudian ada barisan geometri, ada deret aritmatik, dan ada deret geometri ya. Nanti saya sediakan ada 5 soal ya, beserta pembahasannya. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu yang 1A. Tentukan 4 suku berikutnya dari barisan 1, 4, 9, 16 ya. Jadi nanti kita disuruh untuk mencari 4 suku berikutnya dari pola barisan 1, 4, 9, dan 16 ya. Kemudian yang nomor yang kedua yaitu tentukan suku ke-50 dari pola bilangan ganjil ya. Langsung saja. Oke, pembahasan yang pertama yaitu kita sediakan sebuah barisan ya, yaitu 1, 4, 9, 16 ya. Kemudian kita cari pola bilangan berikutnya ya. Nah, di sini 1 itu adalah suku ke-1 ya. Suku ke-1 yaitu didapat dari 1 kuadrat atau 1 kali 1 sama dengan 1. Kemudian untuk suku keduanya yaitu U2 sama dengan 2 kuadrat ya. 4 itu dari 2 kuadrat, 2 kali 2 sama dengan 4. Kemudian U3 adalah 3 kuadrat ya, sama dengan 9. Kemudian U4 adalah 4 kuadrat. Nah, di sini barisan tersebut merupakan pola barisan persegi, yaitu dengan ciri-ciri setiap suku bilangan merupakan hasil kuadrat dari bilangan-bilangan asli ya. Nah, di sini kita mendapatkan rumus yaitu UN atau suku ke N itu sama dengan N kuadrat ya. Jadi suku ke-1 itu dikuadratkan, suku kedua dikuadratkan sampai suku N ya dikuadratkan. Nah, di sini kita ketahui bahwa untuk yang berikutnya adalah pola kelima ya. Jadi pola kelima adalah 5 kuadrat yaitu 25. Kemudian pola ke-6 yaitu 6 kuadrat adalah 36. Kemudian pola ke-7 adalah 49 ya, 7 kuadrat. Kemudian pola ke-8 adalah 8 kuadrat sama dengan 64. Jadi pola selanjutnya dari pola bilangan 1, 4, 9, 16 adalah 25, kemudian 36, kemudian 49, kemudian 64 gitu ya. Oke, untuk soal selanjutnya, soal nomor 1B yaitu suku ke-50 dari pola bilangan ganjil adalah berapa gitu ya. Jadi kita akan mencari suku ke-50 dari pola bilangan ganjil. Ya, kita tulis langsung ya. Bilangan ganjil dimulai dari angka 1, kemudian 3, kemudian 5, kemudian 7, kemudian 9 ya, dan seterusnya. Nah, di sini 1 itu adalah suku pertama ya, yaitu angka 1. Kemudian 2 itu adalah suku kedua. Suku keduanya adalah angkanya 3. Kemudian suku ketiga yaitu 5, kemudian suku keempat 7, suku kelimanya 9 ya, dan seterusnya. Nah, di sini diketahui bahwa pola bilangan ganjil itu mempunyai rumus yaitu UN sama dengan 2N dikurangi 1 ya. Kita coba misalnya U1 yaitu 1, misalnya 2, N-nya dimasukkan 1 ya, 2 kali 1 sama dengan 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Kemudian misalnya kita cari U3 misalnya ya, yaitu 2 dikali 3 sama dengan 6 kurangi 1 sama dengan 5 ya. Jadi rumus pada pola bilangan ganjil adalah UN sama dengan 2N kurangi 1. Nah, di sini kita akan mencari suku ke-50 ya. Kita langsung masukkan saja ke rumus yaitu N-nya kita ganti dengan angka 50 ya. Jadi 2 kali 50 dikurangi 1 ya. Kita kalikan dulu angka 2 dan 51 kemudian dikurangi dengan angka 1. 2 kali 50 adalah 100 dikurangi 1 ya. Kemudian 100 dikurangi 1 sama dengan 99. Jadi suku ke-50 dari pola bilangan ganjil adalah berapa? 99 itu ya. Untuk nomor selanjutnya yaitu nomor 2. Perhatikan pola bilangan berikut ya. Kita di sini punya sebuah gambar ya. Nah, di sini adalah pola pada bola ya, bola berwarna hijau. Kemudian
Tentukan jumlah lingkaran pada suku ke-15 dari pola gambar berikut ya. Jadi di sini kita sediakan sebuah pola ya. Yang pertama yaitu bola jumlahnya 4 ya. 1 2 3 4. Kemudian pola yang kedua adalah 8 ya, 8 bola. Kemudian yang ketiga yaitu 12 bola ya. Jadi kita mencari jumlah lingkaran pada suku ke-15 dari pola gambar tersebut ya. Untuk pembahasannya nomor 2 kita gambar lagi pola bilangannya ya. Gambar lagi bolanya ya. Yaitu untuk U1 itu bola berjumlah 4 ya. 1 2 3 4. Kemudian pola kedua itu bolanya berjumlah 8 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Kemudian U3 bolanya berjumlah 12 ya. Nah, di sini diketahui bahwa dari U1 atau suku ke-1 ke suku kedua yaitu selisihnya adalah 4 ya. Jadi dari 4 ke 8 itu ditambah 4 ya. Jadi selisihnya adalah 4. Kemudian sama dari suku kedua kemudian ke suku ketiga yaitu ditambah 4. Nah, di sini kita memakai barisan aritmatika ya. Ciri-cirinya seperti apa ya? Barisan aritmatika itu ciri-cirinya yaitu setiap pola ke pola satunya lagi itu dengan cara ditambah ya. Ditambah atau dikurang yaitu barisan aritmatika ya. Dari pola ke-1, pola kedua, pola ketiga itu ditambah dengan suatu bilangan yang tetap ya. Misalnya ditambah 4, ditambah 4, ditambah 4 dan seterusnya ya. Kemudian di sini barisan aritmatika itu mempunyai rumus yaitu UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali B. A itu adalah suku pertama, N-nya itu adalah nanti suku yang mau dicari ya, N. Kemudian B itu adalah selisih atau beda. Nah, di sini A-nya itu adalah 4 ya. A-nya adalah 4, kemudian bedanya adalah 4 ya. Karena selisihnya adalah 4, setiap pola itu selisihnya 4. Nah, di sini kita akan mencari suku ke-15 ya. Kita tulis dulu A-nya adalah 4 ya. Kemudian N-nya kan kita mencari suku ke-15. Nah, N-nya kita ganti dengan 15 kemudian dikurangi 1, bedanya adalah 4 ya. Jadi 4 ditambah 15 kurangi 1 dikali 4. Nah, kita sederhanakan dulu. 15 kurangi 1 yaitu 14 ya. 4 ditambah 14 dikali 4. Kemudian 14 dikalikan 4 dulu sama dengan 54. Nah, kemudian ditambahkan dengan 4 jadinya 60. Jadi suku ke-15 ya atau jumlah bola pada suku barisan ke-15 adalah berapa? 60 bola. Untuk selanjutnya nomor 3 yaitu hasil produksi suatu pabrik setiap tahunnya meningkat mengikuti aturan barisan geometri. Produksi pada tahun pertama sebanyak 300 unit dan pada tahun kelima sebanyak 4.800 unit. Berapakah hasil produksi selama 7 tahun? Nah, di sini kita ketahui bahwa U1-nya adalah 300 unit ya. Produksi pada tahun pertama sebanyak 300 unit. U1 sama dengan 300. Pada tahun kelima sebanyak 4.800. U kelima sama dengan 4.800. Nah, kemudian yang kita cari adalah berapakah hasil produksi selama 7 tahun, yaitu kita akan memakai rumus deret geometri ya, S ke-7. Nah, kemudian langsung saja untuk pembahasannya yaitu U1 sama dengan 300 ya. U5 sama dengan 4.800. Kemudian kita akan mencari jumlah setelah 7 tahun ya. Kita akan mencari hasil produksi selama 7 tahun. Nah, di sini U1-nya adalah kita misalkan A ya. Kemudian U2 suku kedua kita misalkan A dikali R pangkat 1. Kemudian U3-nya yaitu A dikali R pangkat 2. U4-nya A kali R pangkat 3. U5 berarti A kali R pangkat 4 ya nanti ya. Nah, di sini U ke-1 itu sama dengan A ya. Jadi A-nya itu nanti nilainya 300 ya.
ini ya tadi ya, A kali R pangkat 4 kuadrat ya. Nah di sini U5 itu jadi A R pangkat 4. Nah tujuannya apa? Mencari rasio ya. Mencari rasio itu adalah selisih antara tahun ke-1 dan tahun kedua. Kita kan belum ketahuan ya tadi ya, belum mengetahui rasio atau selisih dari tahun ke-1 dan tahun kedua dan tahun ketiga dan seterusnya ya. Kita akan mencari R atau mencari rasionya atau mencari selisih. Nah, kita tulis dulu ya, AR pangkat 4 itu sama dengan 4.800 ya. U5 itu sama dengan AR pangkat 4 ya. Jadi sama saja AR pangkat 4 sama dengan 4.800. Nah, kemudian A-nya itu kita ganti dengan 300. 300 dapat dari mana? Dari A sini ya. U1 sama dengan 300 sama dengan A. Nah, 300 ini kita masukkan ke A. Ya, jadi 300 dikali R pangkat 4 sama dengan 4.800. Nah, di sini 300 kita pindah ruas ke kanan menjadi pembagian ya. Perkalian kita ganti ruas menjadi pembagian. Jadinya R pangkat 4 sama dengan 4.800 dibagi 300. Jadi R pangkat 4 sama dengan 16. Nah, di sini R pangkat 4 kita hilangkan pangkatnya dengan cara mengakar kuadratkan 4 ya. Akar kuadrat 4 16 di akar kuadrat 4 sama dengan 2. Jadi angka berapa yang dipangkatkan 4 sama dengan 16 ya. Jadi angka 2 ya. 2 kalau dipangkatkan 4 kan sama dengan 16 ya. Jadi diketahui bahwa rasio atau selisih setiap tahunnya itu adalah 2 kali lipat ya. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan rumus deret geometri, yaitu Sn sama dengan A dikali R pangkat N dikurangi 1 dibagi R kurangi 1. A itu adalah suku pertama yaitu 300, kemudian R itu rasio ya. Rasio itu 2, kemudian N-nya itu nanti 7 ya. Kita akan mencari jumlah produksi selama 7 tahun ya. Jadi S7. Nanti N-nya kita ganti dengan angka 7. Nah, kemudian kita substitusikan, A-nya kita ganti dengan 300 ya. R-nya kita ganti dengan 2, kemudian N-nya kita ganti dengan 7 dikurangi 1 bagi 2 kurangi 1. Nah, kemudian 2 pangkat 7 adalah 128 ya. 128 dikurangi 1 sama dengan 127 ya. Dibagi 1 ya. Sama dengan 300 dikali 127. Nah, kemudian S7 sama dengan 38.100. Jadi jumlah total produksi selama 7 tahun adalah 38.100 unit ya. Jadi hasil produksi selama 7 tahun adalah 38.100 unit. Itu ya. Kemudian soal selanjutnya yaitu nomor 4. Di sebuah gedung pertemuan terdapat 24 baris kursi dan disusun dari baris depan ke baris belakang. Barisan kursi paling depan berisi 10 kursi. Setiap baris ke belakang berikutnya ditambah 2 kursi di sisi kiri dan 2 kursi di sisi kanan ya. Sampai baris terakhir kursi. Berapakah jumlah kursi yang berada di gedung pertemuan tersebut ya. Jadi diketahui bahwa U1 yaitu barisan pertama paling depan adalah 10 kursi ya. Jadi U1 adalah 10 kursi ya. Barisan kursi paling depan 10 kursi. Kemudian bedanya adalah 4 ya. 4 itu dari mana? Dari 2 buah kursi di sisi kiri dan 2 buah kursi di sisi kanan. Jadi setiap pergantian baris itu ditambah 2 ditambah 2. Jadi ditambah 4, bedanya 4. Kemudian N-nya adalah 24 ya. Kita cari jumlah semua kursi pada 24 baris kursi ya. Oke, langsung saja U1 yaitu 10 ya tadi ya. Yaitu pola barisan yang pertama yaitu 10, kemudian bedanya adalah 4 ya. Kemudian N-nya adalah 24.
Nah, di sini kita akan menggunakan deret aritmatika ya. Kenapa kok menggunakan deret aritmatika? Karena kita akan mencari jumlah seluruh kursi ya. Kemudian kenapa menggunakan aritmatika? Karena setiap pola bilangan itu selalu ditambahkan dengan bilangan tertentu toh. Tadi sebuah kursi ditambah dengan 4, 4, 4, 4, 4 dan seterusnya. Makanya kita menggunakan deret aritmatika ya. Nah, di sini kita mempunyai rumus deret aritmatika yaitu UN sama dengan N dikali 2A ditambah N kurangi 1 dikali B dibagi 2. N-nya kita ganti nanti menggunakan 24, bedanya kita ganti dengan 4, A-nya kita ganti dengan 10 ya. Kita substitusikan, N-nya kita ganti 24, A-nya 10 ya, kita ganti dengan 10, kemudian N-nya 24, kemudian bedanya adalah 4. Nah, di sini 10 dikali 2 adalah 20, kemudian 24 kurangi 1 yaitu 23 ya. Kemudian 23 dikali 4 adalah 92 ya. Jadi 20 ditambah 92 yaitu 112. Nanti 112 dikalikan dengan 24 yaitu 2688 dibagi 2 ya. Jadinya 1344 ya. Jadi total kursi yang ada di ruangan tersebut adalah 1344 kursi ya. Kemudian soal selanjutnya yang terakhir nomor 5 yaitu sebuah bakteri atau kita namakan dengan bakteri A berkembang biak menjadi 2 kali lipat ya setiap 5 menit sekali ya. Setelah 15 menit banyak bakteri ada 400 ya. Berapakah banyak bakteri setelah menit ke 25 gitu ya. Nah, di sini kita menggunakan barisan geometri ya. Barisan geometri kita mencari banyak bakteri setelah 25 menit ya. Mencari jumlah bakteri menit ke 25 ya. Nah, di sini menit ke 15 adalah berapa? 400 bakteri ya. Kemudian berapakah menit ke 25 gitu ya. Nah, di sini rasionya adalah 2 ya. Oke, selanjutnya kita tulis dulu menit ke 15 itu terdapat 400 bakteri. Kemudian berapakah menit ke 25 ya. Nah, di sini membelah setiap 5 menit sekali ya. Jadi bakteri itu membelah setiap 5 menit sekali ya. Dan rasionya adalah 2 ya. Nanti pembelahannya itu 2 kali lipat ya. Kita menggunakan barisan geometri yaitu menggunakan rumus UN sama dengan A dikali R pangkat N kurangi 1 ya. A dikali R pangkat N kurangi 1. Nah, di sini kita akan mencari U ke 1 atau mencari pada menit ke 0 ya. Tadi kan bakterinya menit ke 15 adalah 400. Tapi kita akan mencari pada menit ke 0 ya. Mencari suku pertama ya. Kita tulis dulu menit ke 15 adalah 400 ya. Nanti 15 nanti mundur ya. Kita mundur ke belakang yaitu menit ke 10 ya. Nah, 400 ini dibagi menjadi 2 ya. Karena rasionya adalah dikalikan 2. Kalau mundur berarti dibagi 2 ya. Kemudian menit ke 5 ya. Kurangi 5 lagi, jadi 15 kurangi 5 10 kurangi 5 lagi 5 ya. Dan di sini bakterinya kita bagi menjadi 2 yaitu 100. Kemudian menit ke 0 adalah 50 ya. Bagi dengan 2. 100 bagi 2 sama dengan 50. Nah, di sini menit ke 0 itu kita jadikan pola pertama ya, U ke 1. Kemudian 100 itu U kedua, kemudian 200 itu U ketiga, kemudian 400 U keempat. Nah, di sini kita mencari suku ke 25 ya. Suku ke 25 itu menit ke 25. Menit ke 25 itu adalah U ke-6 ya, suku ke-6 ya. Jadi bukan suku ke 25 tapi menit ke 25 itu sama dengan U ke-6 ya.
Kita langsung saja menggunakan rumus, yaitu UN sama dengan A. A itu adalah pola bilangan pertama, yaitu pada menit ke-0 ya. Bakteri mula-mula pada menit ke-0 sebelum membelah itu adalah jumlahnya 50. Jadi A-nya adalah 50 ya. R-nya itu rasio. Rasio didapatkan dari pembelahannya. Jumlah pembelahannya adalah 2 kali lipat ya. Jadi R-nya 2. Kemudian N-nya adalah kita mencari menit ke-25. 25 adalah suku ke-6 ya. Jadi N-nya kita ganti dengan 6 dikurangi 1 ya. 6 dikurangi 1 sama dengan 5. Kita cari 2 pangkat 5 ya. Nah, di sini 2 pangkat 5 adalah 32. Jadi U ke-6 sama dengan 50 kali 32 sama dengan 1600 ya. Jadi banyak bakteri setelah menit ke-25 adalah 1600 bakteri. Itu ya, mudah ya. Oke, cukup sekian video pembelajaran dari saya. Mungkin banyak sekali soal-soal di luar sana, kalian bisa belajar, kalian bisa searching ya, searching di Google atau mencari di buku pembelajaran. Oke, yang belum subscribe silahkan subscribe, dan yang sudah subscribe terima kasih karena telah mendukung channel ini agar lebih berkembang lagi. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.